Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thorik Harisul Hasan dengan NIM 19650026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mensimulasikan tugas dari pemrograman web, yaitu pembuatan website dinamis. Oke, langsung saja pada tugas kali ini kita diminta untuk menambahkan sebuah artikel dan juga detailnya. Pada artikel ini terhubung pada sebuah database. Oke, untuk database-nya sendiri itu ini saya namakan DB tugas 2 web. Ini masih di localhost. Nanti di web hosting mungkin namanya bisa berubah. Nah, dalam database ini terdapat 4 tabel, di mana terdapat tabel artikel, kategori, dan kontribusi, dan yang terakhir adalah pengguna. Di mana artikel ini di mana isi dari artikel secara lengkap yang merupakan tanggal, ada judul, ada isi, dan juga gambar. Kemudian untuk tabel kategori ini sesuai dari kategori, dan tabel kategori ini kita bisa kelola pada file kelola ya. Nanti ini ketika klik tombol sign up ini dan kita masuk ke login form, maka kita dapat mengelola database pada tabel kategori. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel kontribusi. Di sini menghubungkan antar tabel, yaitu artikel, kategori, dan penulis. Di mana artikel 1 di sini memiliki kategori 1 atau kategori buah, kemudian penulisnya adalah Thorik. Dan tabel yang terakhir adalah tabel pengguna, di mana di sini siapa saja yang menggunakan website ini. Oke. Nah, untuk codingannya sendiri akan saya tampilkan. Bentar. Nah, ini pada index.php yang terletak. Nah, ini ada beberapa file PHP, ada index, koneksi, fungsi, dan detail artikel. Dan nanti pada salah satu tombol di index, yaitu sign up, itu mengarah ke folder kelola, di mana dapat dilakukan pengelolaan atau CRUD, create, read, update, and delete pada tabel kategori. Oke, untuk tabel indeks sendiri ini ada beberapa codingan, yaitu tampilan ini sudah responsif, dan ini juga memerlukan atau mengimpor file koneksi.php dan juga fungsi.php, di mana koneksi ini menghubungkan antar database, koneksi localhost ya, ini masih di localhost. Nanti di web hostingnya tentu saja akan berbeda. Kemudian di fungsi.php ini ini adalah kumpulan dari beberapa fungsi yang digunakan. Jadi ketika kita panggil, maka kita bisa menggunakan fungsi ada di dalamnya, yaitu salah satunya adalah potong artikel, di mana pada halaman indeks itu artikel tidak ditampilkan secara keseluruhan atau secara utuh. Nah, artikel hanya ditampilkan sebanyak di index.php sebanyak berapa ini? Nah, ini sebanyak 200 kata ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk file responsifnya sendiri kita simulasikan. Kita inspect. Nah, ini tampilan Galaxy S5, misalkan iPhone X.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Atau mungkin yang lain, pixel to XL. Nah, tampilan yang semula ini saya duplicate saja. Nah, tampilan semula yang navigasi berupa inline block, home, kategori, artikel, dan sign up ini sejajar dengan ini. Maka untuk tampilan yang responsif ini secara hamburger, displaynya ini secara hamburger. Mungkin bisa kita perbesar. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah disesuaikan tampilannya, sudah berhasil responsif. Oke, selanjutnya kita coba untuk beberapa file kategori ini mengarah pada kategori yang di halaman yang sama, artikel juga mengarah pada halaman yang sama. Untuk pesan sekarang ini mengarah pada Instagram dari Fruit Station. Kemudian sign up ini seperti yang saya katakan di awal tadi, ini dapat kita mengelolakan konten tapi hanya tabel kategori saja. Sementara ini usernya adalah Torik, passwordnya adalah Torik. Ketika kita login, maka kategori ini dapat kita lakukan create, read, update, and delete. Kita coba untuk menambahkan kategori baru, misalkan rujak. Nah, ini kita create atau kita tambahkan, maka berhasil ditambahkan di sini, berhasil. Nah, create, read ini sudah ditampilkan. Update, untuk update-nya kita coba misalkan kita tambahkan buah-buahan, jadi update. Maka, nah ini akan berubah. Kemudian kita coba delete. Oke, nah berhasil dihapus. Jadi di tabel kelola ini yang ada di folder yang di dalamnya sini. Nah ini kita dapat mengelola ya. Yang pertama ada login form di mana username dan password diisi, kemudian ada login aksi. Ketika tombol login diklik, maka ini ada session, user, dan passwordnya harus sama dengan yang ada pada database. Kemudian ada kategori kelola, ini mengelola kategori tampil, ini menampilkan kategori. Kemudian kelola ini insert, menambahkan, hapus, dan sebagainya. Nah mungkin itu saja sedikit ini kita logout, sedikit yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.